safari dakwah Ramadan di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kesempatan ini saya bisa lakukan di Masjid Kabupaten. Besok insya Allah saya ke Magelang, lusa saya ke Klaten dan Solo. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmatullah, seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengenal saya adalah seorang peneliti lintas agama dan lintas kitab suci. Selain saya meneliti kristologi, saya mengadakan penelitian tentang orientalis Yahudi dan Kristen. Saya mengumpulkan berbagai sumber tentang gerakan-gerakan orientalis yang sudah berjalan lebih dari 6 abad. Para orientalis barat yang bergabung dalam Yahudi dan Kristen mengadakan gerakan-gerakan untuk memadamkan cahaya agama Allah. Mereka membuat berbagai siasat agar agama Allah itu padam dan umat Islam bubar. Dari hasil penelitian saya bukukan dalam bentuk dokumentasi, yaitu kumpulan program-program orientalis. Ini saya lakukan investigasi bertahun-tahun. Di dalam program-program mereka, yang menarik perhatian saya adalah orientalis harus mempelajari Al-Quran untuk mengetahui seluk-beluk umat Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Dengan mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab, maka orientalis dan misionaris bisa membelokkan dan mempersempit istilah-istilah Islam. Maka istilah-istilah Islam yang berlaku di Indonesia saya teliti satu persatu. Kemudian saya bukan dalam bentuk buku, namanya Kelirumologi, istilah-istilah Islam. Ya. Jadi di sini saya mengkritisi tentang penggunaan istilah-istilah Islam. Saya mempelajari Al-Quran dan juga meneliti terjemahan-terjemahan. Kalau Al-Quran dalam terjemahan bahasa Indonesia masih ada kata-kata yang masih utuh dalam bentuk bahasa Arab. Sementara kalau Al-Quran terjemahan bahasa asing, umpamanya Inggris, itu sudah tidak ada istilah bahasa Arabnya lagi. Semuanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan sebagainya. Hanya bahasa Indonesia dan Melayu yang masih ada sisa-sisa kata-kata dalam bahasa Arab. Di sini saya akan sampaikan beberapa contoh istilah. Saya ambil istilah iman, sholat, dan khusyuk. Ada ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Di dalam terjemahan ini kata iman masih utuh dalam bahasa Arab, sholat juga masih utuh dalam bahasa Arab, khusyuk juga masih utuh dalam bahasa Arab. Maka saya teliti istilah iman, sholat, dan khusyuk. Iman, saya mengadakan penelitian hampir seluruh Indonesia. Umat Islam Indonesia kalau ditanya tentang arti iman, umumnya mereka menjawab percaya. Saya tidak tahu apakah di sini juga begitu. Apakah di masjid Kadipaten itu mengartikan iman itu juga percaya? Atau ada yang lain? Ya, saya sudah investigasi seluruh Indonesia dari Sumatera sampai ke Papua. Saya juga sudah mengunjungi tempatnya Bapak Insinyur Nawawi di Bangka, Munawir. Saya sudah kelilingi di sana, Pak. Juga sudah menikmati warung 1000 warung kopi. Masih ada? Mungkin. Saya belum lama. Oh ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Setelah saya teliti, istilah iman artinya percaya itu diambil dari Kamus Bahasa Indonesia yang dibuat oleh W.J.S. Purwodarminto yang beragama Katolik. Di sini lihainya mereka menggiring umat Islam, didangkalkan akidahnya melalui istilah atau bahasa. Purwodarminto mengambil istilah iman dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari suatu yang kita harapkan dan bukti dari suatu yang tidak kita lihat. Dalam bahasa Yunani-nya adalah treskia, yang artinya ungkapan lahiriah terhadap kepercayaan. Jadi arti iman adalah percaya mengambil dari Kamus Bahasa Indonesia yang dibuat oleh W.J.S. Purwodarminto yang beragama Katolik. Kemudian iman menurut Al-Quran apa? Ada yang bisa berkolaborasi saya baca Al-Qurannya biar tidak sumbernya dari saya, silakan. Tolong dibacakan surat Ali Imran ayat 171 dan 172 dengan bahasa Arab dan terjemahannya. Ali Imran 171 dan 172. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح
rahmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Ya. Dari ayat ini saya ambil intinya. Mukminina alladzina istajabu lillahi wa rasuli. Orang mukmin atau orang yang beriman yaitu orang-orang alladzina, orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Jadi menurut Al-Quran, iman itu taat. Ini juga saya telusuri dalam kitab Taurat dan Injil dan juga Zabur. Semua kitab suci mengartikan iman itu taat, bukan sekedar percaya. Orang yang taat pasti percaya, tapi orang yang percaya belum tentu taat. Ternyata orientalis ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan cara menjerumuskan umat Islam ke dalam imannya iblis. Iblis itu percaya bahwa Allah Tuhannya, tapi diperintah sujud tidak mau. Dan hasilnya menggembirakan bagi iblis. Umat Islam itu percaya bahwa dalam Al-Quran ada hukum potong tangan. Dalam Al-Quran ada hukum kisos. Dalam Al-Quran ada hukum dera, cambuk. Tapi umat Islam di Indonesia hanya percaya, tidak taat. Buktinya tidak dilaksanakan. Tapi saya mempelajari sejarah agama Islam di Indonesia. Ternyata umat Islam di Indonesia yang pola pikirnya masih sederhana sudah sanggup melaksanakan syariat Islam selama 200 tahun. Yaitu sejak zaman Raden Patah sampai Sultan Agung. 3 hukum ini dilaksanakan. Hukum mencuri dipotong tangan. Hukum membunuh dikisos. Hukum berzina di rajam. Salah. Didera di dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, ada seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, ya, dirajam karena berzina. Ternyata Rasulullah waktu itu masih melaksanakan syariat umat terdahulu, yaitu syariat dalam kitab Taurat. Kalau di dalam kitab Taurat orang yang berzina itu kedua-duanya harus dilempari batu sampai mati. Ya, karena orang yang berzina itu suka mengganggu rumah tangga. Allah sangat mendambakan supaya rumah tangga umat Islam itu aman, sejahtera dunia dan akhirat. Nah, saya bisa membuktikan bahwa umat Islam Indonesia pernah melaksanakan syariat Islam. Ketiga hukuman itu dilaksanakan, yaitu di alun-alun. Apa arti alun-alun? Alun-alun? Alun-alun itu bahasa Arab. Apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 119 dikatakan, mau dibaca? Ya. 119.
Mohon maaf, saya sering berkolaborasi seperti ini agar saya tidak bertanggung jawab penuh. Ya, sebab ada yang baca. Ya, jadi kalau saya salah, yang baca salah, jadi saya tidak bertanggung. Silakan, bahasa Arab. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Terjemahnya, sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Inna arsalna bil haq basyira wa nadhira. Kami utus kamu dengan kebenaran untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Walatus alun ashabil jahim. Dan kamu tidak diminta pertanggungan jawab terhadap penghuni neraka. Jadi alun-an itu pertanggungan jawab menjadi alun-alun. Dan ini seluruh kota kabupaten di Jawa ini ada di depan masjid alun-alun. Saya udah ini dari Banyuwangi sampai Banten. Tapi ketika saya tanya apa arti alun-alun, jawabannya sama seperti ibu. Lapangan sepak bola. Ya. Nah, sekarang sudah tahu ya. Nah, maka nanti kita hidupkan kembali alun-alun itu. Ya, tempat mengeksekusi pelanggar syariat Islam. Peninggalan yang kedua adalah Gapuro. Gapuro itu berasal dari Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Ini kaitannya dengan orang yang mencuri. Dalam surat Al-Maidah 38 dan 39. Ya. Biar agak cepat saya aja nanti sebab bahasanya. Ini nanti waktunya nanti ibu kan mau masak buat saya. Tahu nanti. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, ya hukumannya potong tangan sebagai ya siksaan dan hukuman. Tetapi kalau si pencuri itu bertobat, maka Allah akan mengampuni. Maka pelaksanaan eksekusi pencuri itu tidak langsung dipotong, tapi tangannya ditaruh di telengan dulu. Tahu seperti telengan? Ya. Alas untuk memotong daging. Ya. Sebelum dipotong, tangannya dipukul-pukul dengan punggung pedang. Kemudian diperlihatkan para penonton, khususnya para jamaah sholat Jumat. Ya, dipotong berkali-kali, menunggu suara dari mulut pencuri itu. Kalau si pencuri itu bilang, tobat, saya nggak mau mencuri lagi, maka hakim dihentikan, tidak jadi dipotong. Kemudian dibawa ke masjid untuk sholat tobat. Maka di depan masjid diberi prasasti Gapuro. Di masjid sini gede masih ada nggak Gapuro? Masih. Maka sekarang Gapuro itu jangan dipindah-pindah, mesti harus di depan masjid. Jangan dipindah di pinggir jalan. Kalau 17 Agustusan itu kan suka di pinggir jalan ya Gapuro. Gapuro itu khusus di depan masjid. Tapi semua sekarang jarang masjid ada Gapuronya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmatullah,
menurut Al-Quran, iman itu artinya taat, bukan percaya. Al-Quran dengan kamus bahasa Indonesia duluan mana adanya? Al-Quran. Tapi mengapa umat Islam di Indonesia banyak mengikuti kamus, bukan Al-Quran? Ada sebuah ancaman dari Allah bagi orang-orang yang menyimpang atau keluar dari Al-Quran, yaitu dalam surat Toha ayat 100 sampai 100. Surat 20. Ini penting sebab jarang diangkat di permukaan ya. Surat 20 ayat 100. Langsung terjemahannya saja. Barang siapa berpaling darinya yaitu Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Terus. Mereka kekal di dalam keadaan itu dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran atau tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dalam kehidupannya, maka di hari kiamat akan memikul dosa yang besar. Kemudian nanti di hari kiamat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan muka biru muram. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ingin nggak nanti kalau di padang mahsyar mukanya putih bersih, tidak biru muram? Kalau ingin putih bersih, ikuti Al-Quran, jangan ikuti yang lain. Nah, sekarang saya tes. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa arti iman? Loh, saya akan pancing. Ternyata masih ada yang ke bawah arus. Ya, rupanya memperbaiki tradisi itu sulit, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi saya sudah menyampaikan, apabila Bapak Ibu tetap berpegang kepada percaya hak Bapak Ibu, silakan. La ikraha fid-din. Allah tidak memaksakan. Mau masuk surga silakan, ikuti Al-Quran. Mau masuk neraka silakan, ikuti kamus bahasa Indonesia. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan dianggap aneh di luar sana. Sebab apa? Ini belum lazim. Belum lazim. Sebab apa? Dalam seluruh buku-buku yang ada di Indonesia ini, semua mengartikan iman itu percaya, termasuk dalam kurikulum pelajaran agama Islam dari SD sampai universitas. Kalau umpamanya ibu ditanya orang, loh, ibu kok mengatakan iman itu taat dari siapa itu? Jawabnya dari siapa? Al-Quran. Jangan sekali-kali mengatakan dari Pak Kodiran, karena saya hanya menyampaikan ayat Allah. Ya. Nah, yang kedua, sholat. Apa arti sholat? Menurut umum, sholat itu diartikan ibadah. Kenapa? Kok artinya ibadah? Karena kata ibadah itu dimasukkan dalam kamus bahasa Indonesia oleh WJS Purwodarmito, diartikan ritual keagamaan.
Sehingga orang Kristen juga mengatakan ibadah, orang Hindu, Buddha, Konghucu juga mengatakan ibadah. Yang rugi Islam. Sebab apa? Ibadah itu dalam Al-Quran artinya mengabdi. Ilah ibadah mukhlasin, artinya hamba-hamba Allah, abdi-abdi Allah yang dibersihkan dari dosa. As-Saffat ayat 40. Jadi arti ibadah itu mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Ia karena budu, ia karena stani, hanya kepadamu lah kami mengabdi, bukan menyembah. Menyembah itu gini Pak, Bu, menakutkan kedua belah telapatan bukan dicium. Ini namanya menyembah. Jadi di sini diplesetkan sedikit, kita sudah akidahnya melenceng jauh. Sehingga kita mengatakan menyembah, tapi nggak pernah bilang gini-gini sama Allah. Pernah gini-gini sama Allah? Bilangnya menyembah, tapi nggak pernah menyembah. Ya, yang benar itu mengabdi, menghamba. Gara-gara istilah ibadah itu diartikan ritual keagamaan, maka umat Islam salah kaprah. Membuat spanduk besar-besar di jalan-jalan. Di situ dikatakan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Terjemahkan. Apa Pak? Selamat menunaikan, mengabdi puasa Ramadan. Enak nggak didengar? Ini benar atau salah? Benar atau salah? Kata-kata kalimat mengatakan selamat menunaikan ibadah haji, benar atau salah? Selamat menunaikan ibadah sholat, benar atau salah? Tapi ada orang yang mengkoreksi menurunkan spanduk, ada? Tidak ada. Inilah kemudian tokoh-tokoh Islam ya di Indonesia. Kemudian ada yang mengatakan sholat itu sembahyang. Di Muntilan sana tempat saya, sembahyang. Sembahyang itu terdiri dari dua kata, sembah dan yang. Sembah itu artinya menelakurkan kedua belah telapatan kemudian dicium begini. Yang itu Sang Hyang Widiwasa. Kemudian saya tanya di Bali kepada orang Hindu, ternyata sembahyang itu istilahnya orang Hindu, menyembah Sang Hyang Widiwasa. Ketika saya bilang mau sembahyang di masjid, saya ditegur, Pak Qadiran nggak boleh sembahyang di masjid, tapi sembahyangnya di pura bersama-sama saya dengan itu. Maka saya batalkan, oh saya mau sholat bukan sembahyang. Tapi terpikir di otak saya, ternyata kita mengatakan sholat dengan istilah sembahyang itu termasuk menghina Allah. Sebab apa? Allah disejajarkan, disamakan dengan Sang Hyang Widiwasa. Makanya orang yang sembahyang di masjid, ya doanya tidak diterima Allah. Sebab apa? Allah nggak mau terima. Belum dia ke Sang Hyang Widiwasa, tak bukan pada Allah, gitu aja. Nah sekarang terserah ibu-ibu mengatakan sembahyang atau sholat. Tapi nanti ditegur sama temannya. Aneh. Wong orang